Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita selesai dzikir nafas 30 menit. Suasana hening, damai, tentram. Ya, udara tadi menghampiri ke tubuh kita, sejuk, kepikiran, dada lapang, hati tenang, gitu kan. Tadi insya Allah semuanya mendapatkan itu. Untuk yang dzikir nafas di sini, ya insya Allah siapapun yang ikut dzikir nafas di sini, minimal pikiran itu ya bisa tenang. Jadi pikiran tenang, damai, itu di dzikir nafas tuh ya seora-ora olihe Kang Wardi. Setidak-tidak dapatnya itu insya Allah dapat ketenangan, pikiran lapang, nyaman gitu kan. Nah, untuk Gus Jaki, Gus silahkan diurai dari awal dzikir nafas sampai terakhir. Silahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di dzikir nafas kali ini saya waktu dzikir nafas itu seperti yang tadi Kanjeng katakan, ya, tubuh saya itu merasa nyaman sekali. Terus suaranya diperbesar terus Gus. seluruh badan ini terasa hangat, Gus. Oh, hangat ya. Semua. Terus di 20 menit kemudian itu di pertama itu kebetan dulu. Iya. Nggak tahu ketemu apa banyak. Jadi yang di dzikir jelas. nafas itu ya ada sensasi seperti kita baca buku, Iya. Kang Wardi. Iya. Jadi maksudnya cuman sebentar iya, gitu. Buka ke bed sebentar. Klik buka lagi lama, nah bisa masuk gitu. Ada hukum seperti itu tanpa disadari gitu ya. Ya ini itu untuk yang ikut alami. dzikir nafas. Dan ya nanti ya semuanya merasakan itu gitu. Oke, Gus lanjut. Terus di 20 menit kemudian Iya. saya bertemu dengan guru rohani saya, Buya Syakur. Iya, ketemu sama Buya, guru rohani kita semua yang ada di sini. Lanjut. Beliau berkata, buanglah rasa benci, rasa dendam, benci, buanglah amarah, buanglah iri dengki, Iya. buanglah kesombongan. Kita kus pirang-pirang kali ngomongku. Pirang-pirang balen. Pirang-pirang balen ngomongku. Tapi sampai ratusan kali. Iya, sampai ratusan kali, tapi anasing manjing beli omongan kita. Ada yang masuk atau Ada tidak. yang masuk atau tidak omongan ucapan saya, Ucapan kata saya Buya. Iya, terus itu saya merasa itu perkataan Buya itu buat saya. iya. Perkataan Buya itu sehingga membuat saya menjadi bergetar. Wis kian runguakan jadi Buya. Kalau hidung kamu mencium bau bangkai, tutup hidung kamu. Kalau telinga kamu mendengar suara-suara bising, tutup telinga kamu. Kalau mata kamu merasa terganggu penglihatannya, tutup mata kamu. Ketika sudah normal kembali, baru buka semuanya. Dan itu saya berhadapan langsung dengan beliau. Iya. Saya merasa itu buat diri saya, sehingga saya bergetar dan menangis, Guru. Iya, Di menangis. situ saya menangis, menangis sejadi-jadinya. Ketika saya menangis, beliau pergi. Terus setelah beliau pergi, tiba-tiba ada Ratu Ratna Ningsih Nawangwulan kembali hadir di samping saya ketika saya menangis.
Saya menangis sejadi-jadinya. Terus ratu itu berkata, menangislah ketika tangisan kamu itu adalah bersumber dari penyesalan-penyesalan kamu atas dosa-dosa yang atas sudah dosa-dosa kamu lakukan. Iya. atas dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Iya. Terus menangislah Mm-mm. sejadi-jadinya, keluarkan semua air mata kamu. Mm-mm. Karena air mata yang keluar dari mata kamu, Dari tangisan Dari yang menyadari tangisan, bahwa kamu berdosa dan meminta ampun. yang minta ampun, maka dosa-dosa itu akan ikut mengalir seiring keluarnya air mata yang keluar dari mata kamu. Itu kalimat Ratu Ratna Ningsih Nawang Wulan itu keren banget ya kalimatnya. Terus nangis, keluarkanlah air matamu, biar nanti saya yang menyeka air matamu. Masya Allah. Coba bayangin, Kak Jamil, bayangin seorang putri yang sangat cantik sekali, ya, ada di sebelahnya dan menyeka air mata sambil, ya, alasan dari air mata itu keluar diurai oleh beliau, putri cantik itu. Terus saya bilang begini, Putri, saya kan orang yang selalu bermaksiat. Saya seorang pendosa. Kenapa kenapa Putri selalu ada di dekat saya? Terus Putri itu berkata, seorang pemaksiat ataupun seorang pendosa, Iya. yang ketika menangis sejadi-jadinya karena mengakui karena mengakui atas segala dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Tuhannya, itu adalah sebuah cahaya yang terang benderang. Iya, oke. Daripada seorang ahli ibadah yang menyombongkan dirinya, Iya. memamerkan amal-amalnya, dan tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Itu ibarat sebuah cahaya yang padam, bahkan saking padamnya tidak terlihat apapun, sehingga membuat orang lain akan terjatuh, membuat orang lain rusak gitu, memberi Iya, virus gitu. memberi virus. Iya. Maka saya pun menangis kembali sejadi-jadinya, Guru. Curik di pangkuan putri tah. Curik teh di samping. Saya duduk, putrinya duduknya begini sambil menyeka. Oh gitu, menyeka gitu. Iya. Suka mana di dia, terus gitu tah. Bukan murim gitu. Ya sugan, mana cerik di dia putri nak, terus putri tuh ngomong, ya, air mata kamu, ya, yang berbentuk penyesalan atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan dulu, dan kamu meminta maaf, meminta ampunan kepada Tuhan, maka dosa itu akan keluar, ya, mengalir dengan air mata itu. Sugan temannya baru dielus-elus, gitu Enggak, Guru. Oke. Cuman di sampingnya aja. Iya. Terus dia Terus memakai baju putih. Sambil putrinya nih pakai baju putih, ya. Terus Gus? Udah itu sampai Selesai? ini saya selesai. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, persamaan kalimatnya begini, Gus. Itu dari ketinggian itu kalimatnya sudah sangat luar biasa sekali gitu. Tapi ya persamaan kalimat-kalimatnya ada persamaannya gitu. Persamaan kalimatnya seperti ini. Dosa sebanyak apapun, ya, dosa yang sudah kamu lakukan, ya, sebanyak apapun gitu, ketika
kamu ya meminta ampunan atas dosa-dosa itu kepada Allah, ya, itu akan lebih baik daripada ahli ilmu ya yang sombong, gitu kalimatnya tuh. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita banyak dosa, meminta ampunan kepada Allah, ya itu lebih baik daripada ahli ilmu yang sombong, gitu. Nah, ini nasihat ini universal. Artinya universal itu untuk siapapun, ya, agama apapun, suku apapun, bangsa manapun, ini universal, ya. Awas nih, ruh-ruh orang-orang soleh, ya, dari tokoh-tokoh Nusantara dulu, dari Kapitayan, Sunda Wiwitan, ya, dari Kejawen, dari Hindu, Buddha, Islam, ya, ruh-ruh orang soleh dulu, para nabi-nabi, itu dari atas, ya, mereka itu akan berbondong-bondong mendekati, ya, ke alam dunia ini, Kang Sopan, turun ke sini ketika melihat, ya, ada di penduduk bumi ini yang hatinya bersinar, Iya. yang hatinya ada cahayanya. Nah, ketika hatinya ada cahaya, siapapun orangnya, dari agama apapun, ya, leluhur orang soleh ini masuk. Nah, ketika orang soleh ini masuk, ya, ya nanti dibimbing. Nah, makanya proses awal mula masuk ini, dari mana prosesnya? Dari pertaubatan dulu. Yang dinamakan tobat-tobat itu, ya, tobat itu, ya, tadinya kita di tempat yang gelap, lama, terus terasa nggak enak gitu di tempat gelap tuh. Belajar untuk mencari cahaya. Tuh, ketika sudah berada di cahaya, ya, nah nanti siapapun orang yang pengen belajar bener ini, ya, hanya jangan kembali lagi ke perilaku-perilaku yang dulu. Pemarah, pembenci, dendam, bakhil, jangan kembali, gitu, ya. Sudah berada di cahaya, ya sudah. Artinya kehidupan itu bukan kita menengok ke belakang, akan tetapi dari sekarang ke Depan. Nah, itu. Nah, ketika kehidupan kita itu bahwa kita hidup ini dari sekarang ke depan, ya, bukan ke belakang, dari saat ini ke depan, nah terus dibimbing. Nah, seperti tadi, kenapa Ratu Ratna Ningsih Nawang Wulan ini, ya, datang ke Gus Jaki, ya, sebabnya apa? Ya karena di dalam diri Gus Jaki ini ada cahaya. Iya Gus, gitu. Karena ada cahaya. Ya nggak mungkin sih gelap masuk ke cahaya tuh. Gelap mah nggak bisa masuk ke cahaya. Tapi ketika sudah bercahaya, ya yang masuk cahaya lagi. Ya manusia kan makhluk cahaya. Malaikat makhluk cahaya. Ya, kita ini wa nafakhtu fihi mir ruh, masuk ke dalam ruh. Cuman karena kita dibungkus jasad, nanti kualitas ruh ini, ya, belum bisa menjadi cahaya seperti malaikat, ya, ketika kita masih terhijab oleh perilaku-perilaku jasad, egonya, amarahnya, dendamnya, kebenciannya, gitu. Nah, setelah laku-laku kita itu adalah laku-laku cahaya, ya kita aslinya makhluk cahaya dan akan kembali ke cahaya lagi. Tempat pulang itu bukan ke surga, bukan ke neraka, tapi ke cahaya, ke sumber. Gitu. Iya. Nah, orang-orang yang hatinya bercahaya ini, tuh, nanti dimasukin oleh pembimbing-pembimbing ruhani. Yaitu pembimbing ruhani siapa saja. Cuman yang jelas kualitas pembimbing ruhani itu
kalau masuknya ke server yang terdalam, ya, itu jelas ya leluhur kamu ya yang tersoleh. Iya. Ya bisa saja yang ribuan tahun lalu, baru 100 tahun yang lalu, atau umpamanya baru 100 tahun kemarin, bisa saja. Tapi ya dilihatnya dari kesolehannya, kedekatan dengan Tuhannya itu sangat dekat sekali. Itu nanti yang membimbing. Gitu. Nah, di kalimat tadi kata Ratu Ratnaningsih Nawangwulan itu ya, karena di hati kamu ada cahaya, makanya saya bisa masuk. Tuh. Gitu, lebih ke situ gitu. Ya, artinya cahaya-cahaya itu apa sih? Ya dari kebenaran yang kita lakukan. Kebenaran itu ya, semakin kita banyak melakukan kebenaran apa saja, itu ada cirinya. Cirinya itu kebenaran yang sudah kita lakukan itu ada hawa sejuk, damai, tentram, ya, tenang masuk ke kolbu kita, gitu. Nah, ketika hawa tenang ini masuk, ya, bukan semakin kita membanggakan diri atas amal-amal kita, akan tetapi kita semakin merasa hina, merasa banyak dosa, dan semakin merasa tidak bisa apa-apa. Itu cirinya. Kebaikan apapun yang kita lakukan, ketika masuk menjadi kebanggaan, itu namanya hijab. Tuh, masjid yang dibangun di situ, kalau nggak ada uang saya, ya artinya beramal kan dia sama, tapi hijab bagi dia, gitu. Jadi semakin masuk ke dalam, semakin sombong. Itu. Nah, kalau cahaya tadi itu kebaikan yang dia lakukan, klik masuk, ya. Terus semakin merasa hina, semakin rendah hati, gitu. Bedanya di situ, gitu. Apapun ya yang kamu lakukan ketika itu semakin kamu merasa bangga, itu sebenarnya datangnya dari mana coba? Ya dari iblis. Karena iblis juga punya surat izin menggoda, gitu. Jadi begini, ya. Kalau kebaikan datang dari Allah, ya, itu pasti setuju. Tapi kalau kejahatan datang dari Allah, setuju nggak? Nah, coba. Nah, ketika kejahatan datang dari Allah itu artinya ya diri kitanya nih bargaining dengan iblis, dengan energi negatif. Kitanya ke bawah masuk, klik, ya, karena bargaining dengan iblis. Nah, iblis ini ya melakukan pengajuan ke Tuhan, dikonfirmasi nggak? Konfirmasi. Tuh. Nah, karena oleh Tuhan itu dikonfirmasi, iya, taat dan maksiat datang dari Allah. Akan tetapi kalau kemaksiatan prosesnya ke iblis dulu. Dari iblis pengajuan ke Allah baru dikonfirmasi. Nah, gitu. Jadi taat dan maksiat datang dari Allah, ya. Akan tetapi caranya supaya kita paham, kalau kemaksiatan kita dengan energi negatif dulu, bargaining, pengajuan ke Tuhan baru dikonfirmasi, jelas. Oh. Nah, nanti ujung-ujungnya ya Allah sendiri itu, Kang Wardi, nggak ada urusan dengan ketaatan kamu dan nggak ada urusan dengan kemaksiatan kamu. Kamu taat, fisik kamu yang sehat, hati kamu yang jernih. Kamu maksiat, fisik kamu sakit. Nah, terus hatinya Gersah. Nah, gersang, gitu. Nggak ada urusan dengan Tuhan. Tuhan sudah berlimpah ruah, gitu. Untuk uraiannya di Gus Jaki cukup, ya. Sekian saja dulu. Untuk yang terakhir, Kang Wardi, silakan Kang Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan zikir napas, Ya.
itu saya masuk ke alam bawah sadar terus. Iya. Tiba-tiba ditemukan tuh ada perwujudan seekor harimau Kanjeng. Oh iya iya Di iya. majelis ini itu. Oh di majelis. Iya. Di majelis. Dia mengelilingi kita. Ya udah gini aja dulu, Nafas umpamanya harimau itu gini aja ya. Ya dengan izin Allah, semoga siapapun yang hadir pada malam ini gitu jadi maung. Iya. Maung itu manusia unggul. Amin. Iya, ya dengan harapan gitu tadi karena ada isyarat harimau tadi kan mengelilingi kan. Iya, itu kan isyarat. Jadi manusia unggul, apa sih unggul tuh? Ya unggul di segala-galanya. Orang lain tidur, kita bangun. Orang lain makan, kita puasa. Artinya unggul tuh gitu. Pemikirannya beda dengan yang lain gitu. Jadi umpama ini kambing ribuan, ya sesekali jadi harimau lah. Gitu kan. Ya iya. Gitu. Jadi orang yang jadi harimau ini adalah orang yang berani berpikir sendiri gitu. Walaupun dasar dari pemikiran itu ya tetap datang dari orang-orang soleh. Ya, kita baca kitab Al-Quran, dari kitab mana, dari mana. Ya penghantar awalnya itu. Akan tetapi kita jangan monoton di kalimat itu saja. Kita kembangkan sendiri, berpikir sendiri. Gitu. Nah ketika sudah mampu berpikir sendiri, ya kamu menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain. Nah ketika kamu berani berpikir sendiri, nah kamu menjadi harimau di lingkaran kambing-kambing gitu maksudnya mah. Itu maung ya, semoga dengan izin Allah yang hadir di malam ini menjadi manusia unggul. Lanjut. Nah, setelah harimau itu pergi, datang sosok manusia Kanjeng, dan dia menyebut dirinya itu beliau itu namanya Ki Sentanu gitu. Ki Sentanu Iya. gitu. Oke. Dan datangnya cuman menyampaikan salam hormat aja gitu Kanjeng. Oh, Gerakan. Ki Sentanunya. Ya, tidak melakukan komunikasi apa-apa gitu. Nah, setelah itu saya tuh kebet. Ya. Akhirnya tiba-tiba ada di ketinggian di angkasa. Oh, saya naik. Ya, oke. Terus Nah, di angkasa itu saya ngeliat kok di bawah nih ada sekumpulan pulau-pulau gitu di tengah lautan itu yang seperti kayak lingkaran bentuknya Kanjeng, tapi Iya. misah-misah, cuman disusun tuh seperti lingkaran gitu si Iya, pulau iya. nih. hmm. Nah, cuma di Indah gitu ya. tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah lingkaran itu, lingkaran pulau-pulau itu, tengah-tengahnya seperti ada tugu dan bercahaya itu tugunya. Seperti ada apa? Tugu Kanjeng. Tugu Ya kayak mercusuar lah mungkin, Iya, iya, kayak iya, tugu zaman dulu gitu, yang bercahaya. yang bercahaya itu. Dan itu pulaunya pun semua rimbun hijau Kanjeng. Nah saya kan akhirnya terbersit nanya, Iya. kayak ini kayak begini tuh pulau apa ini tuh. Terus ada yang jawab Kanjeng, katanya itu tuh Atlantis namanya. Oh, katanya gitu. Iya, Atlantis ya. Atlantis katanya. Iya. Nah, Terus? setelah itu ya menemukan itu lama tuh hening terus Kanjeng. Lama hening, saya tuh sama sosok, ketemu lagi sosok Ki Sentanu itu, dia bawa selendang Kanjeng. Iya. Dan selendang itu namanya itu Selendang Sutra Mawar Cinta Kanjeng namanya. Iya, Selendang Sutra Mawar Cinta gitu Iya. kan. Wah, itu kalau diurai Sutra Mawar Cinta seperti apa coba? Sutra lembut nggak? Lembut. Mawar bunga gitu indah nggak? Iya. Cinta? Wah, cinta ya. Iya, cinta itu kan untuk Bahagia. mendukung itu harus ada sutra, Iya. mawar dan Cinta. Nah, cinta itu kelembutan ya, hati-hati yang berbunga, hati-hati yang selalu senang ya.
Jannah itu kan kebun. Artinya berkebun itu maksudnya hati ini kita berkebun di dalam. Artinya ada bunga mawarnya, ada bunga yang indah-indah itu di dalam gitu. Artinya ketika di dalam hati kita ya ada taman-taman yang indah, ya nanti laku kita juga akan keindahan. Artinya sutra, kelembutan. Terus tadi taman-taman hati. Nah, baru cinta masuk. Ketika cinta dimasuki kelembutan. Ketika cinta dimasuki oleh taman-taman hati, lebih indah nggak? Nah, itu tuh kita baca simbol aja dulu, ya. Jangan kita mengarah ke kesaktian, ya. Karena kalau di kesaktian itu nanti kita sudah bukan spiritual lagi, tapi supranatural. Ya, kita di sini khusus spiritual. Kita nggak mengurai tentang spiritual, ya. Supranaturalnya Ya, nggak mengurai tentang supranatural. Kita khusus di sini tentang spiritual saja, tentang keesaan Tuhan. Dan ada nasihat apa saja di situ seperti tadi kalimatnya sutra, bunga, cinta. Yes, Ya. sutra mawar Ya, cinta. sutra mawar cinta. Nah, mawar sendiri bayangkan ya, ketika mawar itu mau tumbuh indah di atas, di bawahnya banyak ini nggak duri-duri. Banyak. Nah, artinya gitu. Kehidupan orang yang akan mendapatkan mawar keindahan dalam kehidupan ini, ya kemasannya begitu, dihina oleh orang lain, dikafirkan, dimurtadkan. Karena apa? Dia punya pemikiran baru, yang pemikiran ini tidak sama dengan pemikiran kebanyakan orang. Begitu kan? Maksudnya duri-duri itu gitu. Jadi usaha dijatuhkan lagi, ya. Nikah sama mertuanya di ini lagi, udah kamu jangan menikah dengan itu, udah cerai aja. Berapa sih? Maksudnya berapa sih nanti saya yang tanggung? Seperti itu penderitaannya. Sama, artinya duri-duri kehidupan. Untuk menjadi mawar, ya kita harus melewati duri-duri kehidupan ini. Kekecos dikit, mohon kah? Kesandung dikit, iya kan? Ya artinya orang yang bertobat ya datang ke sini. Awalnya seperti apa coba? Belangsak. Ada yang mau bunuh diri, ceritanya. Ada yang mau bunuh diri itu karena apa? Istrinya minta cerai, ya. Mertuanya juga sama. Kanggo apa sih dua laki bakalan kuis buangan besing ado. Usahanya yang tadinya kalau seumpamanya sehari membuang uang 5 juta itu paling kecil. Kalau di kantong ini masih ada sisa 1 juta 2 juta itu udah gak bisa tidur. Ya artinya bayangkan pertobatan itu seperti itu. Ya, tapi ketika dia masuk ke pertobatan dari tadi wilayah gelap masuk ke cahaya, ya, dia merasakan oh hidup yang bahagia itu ya ada uang dengan tanpa uang itu sama. Kalau dulu dia merasa kehidupan itu bahagianya hanya dengan uang saja. Ketika penghasilan dia mau sehari mau 1 bulan 30 juta 50 juta penghasilannya, coba bayangkan tempat untuk keluarnya. Lebih banyak lagi enggak? Banyak. Iya. Ya kan? Yang di tempat ininya untuk beli ini semua keluar kan? Nah, tapi ketika sudah belajar untuk mengenal Allah ya, mencari kenyamanan, ketenangan, ya nanti bisa ditanya, artinya bisa ditanyakan, punya uang dengan tidak punya uang itu sama. Karena hakikatnya, Gus Jaki, hakikatnya ya, kenyamanan itu bukan uangnya banyak, bukan. Ada nggak yang uangnya banyak bunuh diri? Banyak. Iya. Iya. Ada kan? Berarti apa? Ya karena dia nggak ada Allah dalam dirinya. Ya kan? Iya, kita sekarang tuh berpikir tuh dapat uang sehari 100.000. Aduh, kemana dibuangnya? Karena kan ini nutup 100.000 yang nggak ada apa-apanya. Iya, kalau kita sekarang terbiasa 100.000 ini buat apa? Udah. Coba berpikir juga kebalikannya. Kalau kamu 1 hari 1 malam suruh ngabisin uang 1 triliun, bisa nggak? 1 hari 1 malam kamu habiskan 1 triliun, 1 triliun. Belum hari yang datang ini masuk lagi 1 triliun. Belum datang lagi harinya masuk lagi 1 triliun. Bingung nggak? Nah itu, jadi jangan berpikir itu, jangan ke yang sekarang aja, coba dilihat kebalikannya.
kita juga lebih stres kalau satu hari kata Allah habisin coba uang saya yang 1 triliun. Sama seperti itu. Artinya hidup itu ya di posisi apapun yang sedang kita jalani sekarang ya enjoy, kita nikmati aja. Banyak uang kita nyaman, nggak punya uang juga kita Nyaman. Nah gitu. Untuk berubah menjadi mawar, bayangkan durinya. Ya itu seperti itu kehidupan. Jadi harus ditempa dulu. Jadi air saja ketika ingin jadi matang itu prosesnya digodok nggak? Iya. Nah sama gitu. Oke, lamun mepes iwak ya, mepes iwak kah? Iya. Lamun juga disasele bae geseng beli, butuh diwolak walik. Iya, dihina dulu, dicaci maki dulu, dikapirkan dulu. Iya. Untuk pendewasaan setelah pepesan diwulak walik matangnya rata beli pan. Nah gitu, itu kehidupan gitu. Udah selesai tah? Belum. Masih. Ya, lanjut. Setelah selendang itu diselimutkan di pundak tuh Kanjeng, saya tuh disuruh jalan. Iya. Jalan tapi kanan kirinya tuh harusnya mah manusia ya. Ini mah para hewan-hewan Kanjeng yang yang Iya. bikin kayak seolah untuk ngebentuk jalannya tuh. Iya. Jadi kita jalannya tuh di tengahnya itu. Hewan-hewan tuh kayak memberikan satu penghormatan gitu loh Kanjeng dengan dia menyilangkan badannya itu. Jadi kitanya tuh jalan di tengah-tengah hewan itu gitu. Dan hewan-hewan itu banyak, nggak satu jenis saja, ada gajah, jerapah, sampai bahkan ada tempat duduknya pun dari angsa gitu loh. Di penghujungnya tuh. Iya. Itu sampai situ aja, terus waktu tuh habis Kanjeng gitu. Ya artinya begini, itu tuh tadi tuh sutra mawar cinta. Iya. Ketika sutra mawar cinta masuk ke dalam hati kamu, klik ya. Jangankan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan pun ya adalah bagian daripada diri Kita. Nah gitu. Jadi walaupun seumpamanya nyamuk sekalipun ya, kalau memang pas dia gigit ya kelihatan ini nggak bakalan tega Iya. buat matinya tuh. Iya. Ya ditiup. Nah itu sudah terlihat bahwa di dalam hatinya lembut gitu kan. Adapun sekali-kali kalau semuanya di belakang gitu ya udah aja tinggal minta ampun aja kan gitu. Nah artinya ketika tadi ya hati kitanya sudah lembut, sudah berbunga indah, dipenuhi cinta ya, nanti alam semesta ini ya akan mendukung apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, yang diberikan semesta baik gak? Baik. Kalau pikirannya kita buruk terus, kira-kira urip ki kosian angel temen lur duit 10.000 kosi angel ya nyata. Angel. Nyata angel. Jadi bagaimana caranya ya di pikiran kita ini ya kita setting sosial. Artinya setting sosial itu berapa kita dapat ya, berapa hak kita dan berapa untuk hak Allah. Ya, selalu kita setting sosial, artinya untuk orang lain lagi, untuk orang lain lagi, untuk orang lain lagi. Nah, nanti semesta itu tanpa kita sadari ya mengijabah apa yang ada di pikiran kita. Nah, untuk memanipulasi semesta, semesta mah jujur Ki, bisa Ki. Semesta mah jujur, apa yang ada di dalam pikiran kamu itu yang akan dikonfirmasi. Tanpa kita sadari ya, semesta ini ya, semesta Ki, alam semesta Ki. Kalau dulu di sekolah tuh perpustakaan ya kita punya perpustakaan di semesta ini. Perpustakaannya lebih luas dan tabur tuai. Nah, memanipulasi alam semesta ini dengan pikiran ya, walaupun memang kenyataannya kita lagi nggak punya uang, lagi nggak kerja, memang kenyataannya
ya, makan juga umpamanya apa aja yang didapat seadanya. Iya memang posisinya seperti itu. Tapi coba bisa nggak kamu tipu alam semesta ini dengan pikiran kamu? Ya, artinya di pikiran kamu itu tetap ya rumahnya mewah, mobilnya Banyak. bagus, ya mobilnya banyak, sawahnya banyak, Iya. terus apa namanya Hartanya. tempat mandi tuh, showernya iya, maksudnya yang di depan tuh buat mandi, Kolam renang. kolam berenangnya berapa hektar gitu, iya, ya. Coba kamu tipu ya semesta itu dengan pikiran kamu yang baik. Kita modalnya umpamanya baru punya 10 juta. Ya sudah, jangan berhayal ya, maksudnya jangan berhayal, tapi di imajinasi ya kita punya modalnya lebih dari 10 triliun. Gitu. Supaya apa? Ini nih nyaman terus. Pikiran kita tuh nyaman. Nah, nanti semesta tinggal mengijabah gitu, tabur tuai. Jadi apa yang kamu pikirkan ya itu nanti yang akan terjadi. Jadi aja jujur seluruh duit angel, ngomongnya angel pisan ya kok semesta kok Angel bae. ngirim semesta ki ke jantungnya kena, dadae sesek, ya boleh dengkulnya kayak Copot. ngecop. Nah gitu maksudnya mah. Udah terus? ya udah selesai Udah itu, Kanjeng. selesai, waktunya Ya, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu cara memanipulasi semestaku, terus ini positif. Ya ini canda, ya bukan candaan. Di imajinasi saya juga ada tentang majelis ini, gitu. Ya artinya ada di saya juga tentang majelis ini, ya sama. Dan kamu juga silakan. Ya artinya kamu usahanya apa ini, silakan gitu kan. Tapi tetap pikiran ini harus positif dan mengarahkan kita ke yang punya tubuh ini. Bagaimana caranya untuk terus bermanfaat. Nah, tadi ada kalimat apa tuh? Benua Atlantik ya? Iya, benua Atlantik. Benua Atlantik, yaitu konon katanya ya di benua Atlantik itu yang nggak tahu lah, wallahu alam. Itu di situ tuh peradabannya tinggi. Jadi spiritualis murni. Di itunya tuh, di informasinya tuh bahkan benda-benda padat dari manapun itu bisa ditarik. Saking apa? Saking spiritualnya tinggi. Peradabannya saking tingginya. Ya cuman kan tadi kalimatnya yang kata Allah juga, ketika bumi ini ya umpamanya sudah benar semua orangnya, kiamat enggak? Kiamat. Salah semua, kiamat. Nah itu ya artinya, jadi maksudnya positif negatif itu ya terus berjalan gitu. Supaya balance. Iya. gitu ya. Nah mungkin peradaban Atlantik itu peradabannya lebih tinggi. Cuman ciri di peradaban Atlantik ini katanya penduduk di peradaban Atlantik ini selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri gitu. Dan itu identitas Tuhan gitu. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.